Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, Codeigniter seri 6, kita telah membuat tampil data. Seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini, data yang tampil di sini di tabel data mahasiswa ini adalah data yang ada di database. Jadi data yang di database kita tampilkan di sini. Nah, pada video kali ini Codeigniter 3 seri 7 kita akan membuat ubah data. Jadi pada saat kita klik tombol ubah data akan tampil form ubah data dan kita akan merubah data sesuai dengan keinginan kita. Untuk memulai codingan kali ini, yang pertama kita akan membuat form edit atau form ubah data. Jadi pada saat kita klik tombol ubah data, di sini akan tampil form ubah data. Sekarang kita langsung memulai saja. Silahkan teman-teman buka editor teman-teman. Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, silahkan teman-teman buka folder project teman-teman. Open folder. Kebetulan saya examnya ada di drive E ya. Jadi silakan teman-teman buka exam di mana teman-teman install. Kemudian htdoc, kemudian folder project teman-teman. Nah, di sini nama folder project saya Codeigniter min 3 ya. Silakan teman-teman buka folder project teman-teman sesuai yang teman-teman namakan. Yang pertama, kita akan bikin link URL. Jadi teman-teman perhatikan ya, link URL di tombol ubah data ini. Jadi pada saat kita klik, dia akan mengarah ke URL form ubah data. Nah, tombol ini ada di file index ya. Jadi di view folder mahasiswa index. Nah, sekarang kita buka codingannya. Kita buka Codeigniter 3 atau folder project teman-teman, kemudian application, kemudian view, kemudian mahasiswa, index. Nah, teman-teman perhatikan di line 33. Nah, line 33 ini adalah tombol ubah data yang tadi ya. Ini apa, sidebar saya close dulu. Kemudian di dalam href ini kita bikin link URL-nya. Teman-teman buka tag PHP sama dengan seperti biasa ya, base URL. Jadi setiap kita bikin bikin link URL, kita awali dengan base URL. Jadi base URL ini tuh isinya ini teman-teman ini ya, URL utamanya ya. Jadi localhost Codeigniter min 3 ya, localhost slash nama folder project teman-teman yang kita sudah setting di video seri pertama ya, seri pertama apa seri kedua ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah ikut dari awal, teman-teman sudah tahu base URL itu apa. Oke, kembali lagi ke codingan. Kemudian slash nama controllernya adalah mahasiswa. Mahasiswa slash slash nama metodenya ya. Nama metodenya itu kita namakan. Jadi nama metodenya ini kan kita belum bikin di folder di controller mahasiswa. Jadi kita bikin nama metode baru. Kita namakan saja form ubah data. Selanjutnya kita ke controller mahasiswa untuk kita bikin metode form ubah data. Nah, sidebarnya dibuka lagi. Kita buka controller, kemudian controller mahasiswa titik PHP. Nah, di sini kita bikin form baru, bikin metode baru ya. Jadi yang metode tambah ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawah. Nah, metode tambah ini kita ganti dengan form ubah data. Form ubah data. Jadi sesuai dengan nama metode yang tadi kita bikin di tombol edit ya.
Kemudian title-nya ini kita ganti dengan ubah data. Nah, yang ini kita komen dulu. Kemudian yang di bawahnya ini yang folder mahasiswa, form input kita ganti dengan form ubah. Kemudian save. Nah, form ubah ini kita belum bikin ya. Jadi nanti kita bikin di dalam folder mahasiswa yang ada di dalam folder view. Jadi sekarang kita buatkan dulu file form ubah. Oh sorry, ini bukan ibah ya, tapi ubah. Save. Kemudian kita ke folder mahasiswa. Nah, kita copy aja form input ini karena kan form ubah itu kan formnya itu sama ya, item-itemnya sama, jadi kita copy aja form input. Nah, teman-teman klik form input, Ctrl C, Ctrl V, kemudian ganti namanya menjadi form ubah. Nah, jadi sekarang kita sudah punya form ubah, kita sudah punya controller, sudah punya metode form ubah data. Sekarang kita coba ke aplikasi, kita refresh, kita coba klik ubah data, tombol ubah data. Nah, sudah tampil ya. Tapi ini ada sedikit kesalahan di sini di URL-nya ini base URL, berarti kita ini ada double slash ya. Kita kembali ke codingan, ke index. Nah, jadi di sini tidak perlu pakai slash ya. Save. Kita kembali, kita refresh ya, refresh, coba klik lagi. Nah, jadi kita sudah punya form ubah data, tapi value-nya belum ada. Di sini kan value-nya belum ada, jadi data yang harus kita ubah itu kan nanti data-data ini kan masuk ke dalam form ubah data ya, masuknya ke sini. Ini title-nya saya ada salah pengetikan ya, jadi ubah data ya. Kita rubah dulu, kita kembali ke codingan, kemudian ke controller mahasiswa. Nah, title-nya ini yang datnya dihapus ya, kemudian save. Kita kembali ke aplikasi, refresh. Nah, jadi title-nya udah benar ya, title-nya udah benar, ubah data. Tinggal kita buatkan di sini ada value yang akan kita rubah, value yang ada di tabel mahasiswa tadi. Nah, value-value ini, misalkan Navia 9799 elektro. Nah, value ini harus pada saat kita klik tombol ubah data, value ini udah masuk di form masing-masing formnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kita menampilkan data yang akan kita rubah di sini, itu yang pertama kita harus mengirim ID-nya dulu. ID-nya kita kirim ke form ubah data ini. Caranya sekarang kita ke codingan, kemudian indeks. Nah, di sini saya tutup, saya bar lagi. Di sini harus kita kirim ID-nya. Kita buka tag PHP sama dengan $pro min lebih besar ID. Jadi ID ini adalah nama file ID yang ada di database ya. Nah, misalkan gini. Sekarang kita save dulu, kita ke jadi teman-teman perhatikan ya. Yang pertama mahasiswa ini adalah nama controller, kemudian slash, yang kedua adalah nama metode, kemudian slash, yang ketiga adalah parameternya. Parameternya apa? Parameternya adalah ID. Nah, seandainya di sini ada slash lagi bla bla bla, berarti itu parameter yang kedua. Tapi di sini kita akan menggunakan satu parameter aja. Kita save, kemudian kita balik ke aplikasi. Kita kembali dulu, refresh. Nah, coba teman-teman perhatikan di pojok kanan bawah ya, pojok kiri bawah ya. Jadi di pojok kiri bawah teman-teman perhatikan tuh form ubah data /10. Nah, kalau kita turunkan lagi kursor ke yang kedua, form ubah data /9, kemudian yang berikutnya lagi /1. Jadi kita kirim parameter ID-nya ke form ubah data. Misalnya kita klik yang pertama ini, tombol ubah data. Nah, teman-teman perhatikan di URL, ID-nya terkirim kan? ID-nya ini dari mana? Silakan teman-teman buka, kita lihat di ini ya, di database-nya ya. Di database tabel mahasiswa.
Nah, ID-nya 10 ya, yang Navia nih, ID-nya 10. Sekarang coba kita lihat, ya, ini kan ID Ivan Ifrin 1, Zidane 9, Navia 10. Nah, coba kita kembali, kita klik lagi yang Zidane. Nah, ID-nya 9 kan? Kita kembali lagi, coba kita klik yang Ivan Ifrin. Nah, ID-nya 1. Jadi parameter itu kita kirim ke URL, kemudian kita get untuk menampilkan kita get di form ubah data untuk menampilkan ID menampilkan data berdasarkan ID di form ubah data ini. Tapi teman-teman perhatikan di URL di sini kan parameternya menggunakan ID ya, jadi parameter 1. Nah, kalau menggunakan ID seperti ini, misalkan di sini parameternya kita ganti 10. Itu nanti langsung di form ubah ini akan tampil data berdasarkan ID 10. Jadi sebenarnya ini kurang bagus ya. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa ganti parameternya nama, bisa ganti parameter name, tergantung di sini ya. Misalnya di sini kita ganti parameter name ya. Name kita save, kemudian kita balik ke aplikasi, kita kembali refresh. Nah, misalkan saya klik salah satu. Nah, di sini kan parameternya name ya, jadi mungkin lebih bagus pakai name. Sebenarnya sih banyak cara ya, kita bisa name, nama, bisa juga kita bikin slug di database. Intinya itu data yang unik ya, tidak boleh ada yang sama. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, dia punya suatu data yang unik yang tidak boleh sama antara satu dengan yang lain, karena kalau sama, hapus salah satu, keduanya akan terhapus. Ubah salah satu, keduanya akan terubah. Nah, nanti masalah slug ini mungkin kita akan bahas di video lain ya. Untuk sementara saat ini kita gunakan name sebagai parameter ya, parameter untuk ubah data. Selanjutnya di form ini kita akan masukin data yang ada di database berdasarkan name yang dikirim ke URL. Nah, sekarang kita kembali ke codingan teman-teman. Kita buka controller mahasiswa. Nah, yang kita komen ini kita uncomment lagi. Sekarang kita uncomment untuk kita get data dari database berdasarkan URL yang dikirim ke parameter yang dikirim ke URL ya. Nah, pertama kita akan get parameter yang dikirim ke URL tadi. Sekarang cara getnya kalau di koordinat 3, teman-teman di dalam kurung form ubah data ini, dalam kurung metode ini teman-teman ketik $ID. Jadi sebenarnya bisa $ID, bisa juga $name. Nah, tapi kita pakai $ID aja ya. Kemudian sekarang kita coba get apakah $ID ini dapat diambil atau tidak ya. Sekarang kita bikin echo $ID titik koma die buka kurung titik koma save. Nah, sekarang kita ke aplikasi, kita kembali, kemudian refresh, kita coba klik salah satu tombol ubah data ya. Nah, parameter yang dikirim ke URL ini kita sudah bisa get di controller. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Nah, yang echo sampai die ini kita hapus. Kemudian $data jurnal. Nah, ini variabel ya, nama variabelnya kita ganti dengan ubah. Jadi nama variabel ini terserah teman-teman mau ketik apa. Yang penting nanti pada saat dipanggil harus penulisannya sesuai dengan yang kita tulis di sini. Kemudian get jurnal ini kita ganti dengan get ubah ya. Jadi get ubah ini nama metode yang ada di modal, tapi kita belum membuatnya ya. Tapi kita namakan aja dulu di sini. Bukan modal ya, model. Jadi get ubah ini adalah nama metode yang ada di mahasiswa model .php. Nanti setelah ini baru kita akan bikin metode baru di
mahasiswa model .php yang namanya getUbah. Nah, selanjutnya $ID ini kita kirimkan ke kita akan kirimkan ke mahasiswa model ya. Jadi kita ketik di sini $ID. Jadi sebenarnya $ID ini hanya variabel yang kita namakan sendiri ya. Jadi $ID ini bukan berarti isinya ID. Isinya adalah parameter yang kita kirim ke URL. Yang tadi kita kirim ke URL adalah NIM ya. Jadi $ID ini bukan berarti ID yang kita kirim, tapi parameter yang kita kirim ke URL. Jadi teman-teman mau namakan $ID, $parameter, atau $param itu terserah. Sekarang di save. Nah, sekarang seandainya kita jalankan aplikasi, kita refresh, ini error. Kenapa? Karena metode getUbah ini kita belum buatkan di model mahasiswa ya. Di mahasiswa model ini belum ada metode getUbah. Kembali lagi ke codingan, kita buka mahasiswa model, kemudian kita bikin metode ubah. Nah, yang ini kita copy aja teman-teman. Ini cara cepat aja ya, tapi yang penting kan kita paham gimana cara kita melakukan pengkodingan ya. Ini kita paste di bawah, kemudian get all mahasiswa ini kita ganti dengan getUbah. Jadi nama metodenya sesuai dengan yang tadi di controller. Selanjutnya query-nya kita ganti. Oh ya, kita ambil dulu yang tadi $ID ya. $ID yang dikirim dari dari controller. Nah, ini kita save dulu. Nah, teman-teman, saya mau ngasih tahu ya, sebenarnya kan Codeigniter ini sudah punya query builder. Tapi di sini saya mau, karena ini untuk pemula ya, saya mau ngajarkan yang gampangnya aja dulu. Kita menggunakan query ya. Jadi kita menggunakan SQL native. Nah, caranya gampang untuk kita membuat SQL untuk menghindari error. Ada caranya, kita langsung buatkan di PHP My Admin. Sekarang kita ke Chrome, kita buka PHP My Admin ya, buka database. Kemudian kita misalkan gini, teman-teman perhatikan yang Navia ini NIM-nya 9799 ya. Kita ketik klik SQL. Nah, jadi di sini tuh sudah ada contoh-contoh ya. Jadi kalau ini select bintang, nah ini select berdasarkan field ya. Jadi teman-teman bisa ketik field secara keseluruhan atau beberapa field aja yang teman-teman ingin tampilkan. Kemudian sini ada untuk insert data. Ada juga update dan ada juga delete. Nah, jadi di sini teman-teman bisa coba di sini untuk menghindari error. Nah, sekarang misalnya kita mau tampilkan berdasarkan NIM. Di sini kan sudah ada select bintang from mahasiswa where 1. Nah, where 1 ini kita ganti dengan where NIM ya. Jadi di sini itu dia ada auto text-nya ya, misalkan NIM. Nah, sudah ada auto text-nya. Jadi kita ketik tidak harus sampai selesai, sudah muncul auto text, tinggal enter. Kemudian sama dengan petik 1. Nah, tadi misalkan Navia itu NIM-nya 9799. Tinggal kita go, kita akan lihat error atau tidak. Nah, jadi tidak error ya, dia menampilkan data berdasarkan NIM 9799. Nah, untuk kembali ke SQL tadi, kita klik yang edit ini teman-teman. Kita klik edit. Kemudian SQL-nya ini tinggal kita copy, kembali lagi ke codingan, kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya NIM ini kita ganti dengan $ID. Jadi $ID ini berisi NIM yang kita kirim ke SQL, kemudian di get di controller dan dikirim ke model. Kemudian save. Jadi sebenarnya Codeigniter ini sudah punya query builder ya, misalkannya seperti ini ya. Dia di dalam sini dia tidak ketik langsung SQL, tapi di sini sudah ada query builder insertnya. Jadi di sini hanya tinggal ketik nama mahasiswa, kemudian variabel yang berisi data yang akan kita input. Nah, cuman ini untuk pemula. Saya ajarkan yang lebih gampang, kita menggunakan SQL native ya.
SQL native untuk menghindari error. Nanti untuk video berikutnya kita akan lebih mendalam lagi tentang query builder. Oke, sekarang setelah kita save, kita ke aplikasi, kemudian kita kembali refresh, kita coba ya apakah masih error atau tidak. Nah, sekarang sudah tidak error, tinggal kita tampilkan data berdasarkan NIM tadi ke dalam form-form yang ada di form ubah data ini. Kita buka form ubah. Nah, di form ubah ini kita akan buatkan for each untuk menampilkan data ke dalam form. Nah, teman-teman perhatikan di controller, di sini variabel ubah. Nah, variabel ubah ini menampung data yang diambil oleh model tadi, yang SQL yang ada di model tadi, data yang diambil dari database ya, tabel mahasiswa ditampung ke dalam metode variabel ubah ini. Nah, sekarang kita ke form ubah, kita buatkan di sini atau di bawah form ini aja ya. Nah, di sini kita buka dulu tag PHP. Kemudian yang pertama kita deklarasikan dulu nomor ya. Ini nggak perlu pakai nomor ya, karena bukan tampilkan data di tabel, tapi ini jadi nggak perlu pakai nomor. Kita langsung saja for each buka kurung $ubah. Nah, $ubah ini yang variabel ini ya teman-teman ya, yang ada di controller. Variabel dollar ini ya, ubah ini ya, variabel ubah ini. Di sini kita ketik $ubah. Kemudian kita inisialkan lagi as $row. Kemudian setelah setelah tutup kurung kita akhiri dengan titik 2. Nah, kemudian di sebelum tutup form ini kita tutup for each-nya. Kita buka PHP lagi. Kemudian and for each. Nah, kalau ini diakhiri dengan titik koma. Jadi yang for each diakhiri dengan titik 2, kalau yang and for each diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya di setiap form ini kita akan tampilkan data sesuai field yang ada di database ya. Yang pertama nama. Nah, caranya kita buka tag PHP tapi pakai sama dengan ya. Sebenarnya PHP juga boleh tapi pakai echo. Nah, kalau kita sudah pakai sama dengan berarti sudah echo ya. $row min lebih besar nama field yang ada di database. Jadi nama fieldnya kan yang pertama nama. Nah, kemudian ini kita copy aja. Ini harus di dalam value ya. Jadi ini kita buat dulu value. Kemudian kita panggil di dalam value ini ya. Nah, selanjutnya ini kita copy aja teman-teman. Ini kita copy, kita di bagian NIM-nya, nama ini kita ganti dengan NIM. Nah, selanjutnya untuk select option-nya kita tidak buatkan value seperti itu, tapi yang dipilih ini kita langsung pastekan aja PHP-nya ya. Tinggal NIM-nya ini kita ganti dengan jurusan. Nah, value-nya baru kita buatkan di dalam sini teman-teman. Value-nya di dalam option-nya ya. Value. Nah, kita pastikan PHP-nya di dalam value ini. Kemudian save. Sekarang kita kembali ke aplikasi. Kita refresh. Nah, sekarang nama, NIM dan jurusan sudah tampil berdasarkan NIM yang kita kirim ke URL. Sekarang coba kita kembali, kita klik yang Zidan. Nah, sudah tampil ya Zidan ya. Jadi berdasarkan NIM yang dikirim ke URL. Selanjutnya kita akan buatkan, jadi nanti di controller mahasiswa kita akan buatkan proses ubah. Jadi pada saat, ini tombol input ini nanti kita ganti dengan tombol ubah ya. Jadi pada saat kita klik tombol ubah, data yang akan kita ubah ini, yang kita ubah di sini akan otomatis berubah di database.
Sekarang kita kembali ke codingan. Yang pertama, input ini, tombol inputnya kita ganti dengan ubah ya. Save, kemudian kita buka controller mahasiswa. Nah, kita akan buat proses ya, proses ubah data. Nah, untuk proses ubah data, kita copy aja yang proses input ya. Karena sama aja kita copy. Jadi teman-teman perhatikan ya, kalau kita copy sebenarnya untuk mempercepat ya kita membuat suatu aplikasi. Tapi saya sarankan untuk teman-teman sambil ngopi juga teman-teman belajar untuk ngetik ya, supaya terbiasa pada kondisi tertentu kita harus ngetik juga. Ini saya copy aja. Kemudian metodenya, nama metodenya ini proses input kita ganti dengan proses ubah. Selanjutnya ini sama ya, karena kan di form input itu juga name-nya nama, name-nya NIM dan name jurusan. Nah kemudian kita tampung ke dalam dollar data ya, jadi kita jadikan array tampung ke dalam dollar data, jadi sama seperti yang saat kita mau input data. Nah kemudian metodenya ini kan metode di model ya, metodenya kita ganti dengan ubah. Selanjutnya pada saat setelah kita ubah data, dia akan kembali ke akan direct ke tabel mahasiswa. Nah jadi kalau kita copy berarti kita editnya hanya sedikit ya, jadi tidak harus banyak ketik. Kemudian save. Oh iya, tapi pada ubah data ini kalau kita value-nya kita kirim menjadi sebuah array yang kita tampung ke dalam dollar data. Nah, berarti nanti di model kita akan menggunakan query builder. Jadi kita menggunakan query builder itu seperti contoh yang ini ya. Kita tidak bisa menggunakan SQL native seperti ini. Tapi nanti saya akan bikin dua cara. Kalau misalnya kita mau menggunakan query SQL native atau juga kita menggunakan query builder. Nah sekarang saya akan contohkan kita menggunakan query builder dulu. Nah kemudian di model itu kan metode ubah ini kita belum buat ya, dan juga di form input ini kita belum ganti nama metodenya ya di URL-nya. Nah sekarang kita kembali ke form ubah dulu. Kemudian yang proses input ini kita ganti dengan proses ubah, karena metodenya sekarang ke proses ubah ya. Nah jadi ini kan base URL ini kan URL utama, mahasiswa ini adalah nama controller, proses ubah adalah nama metode. Jadi nama metode itu kita samakan ya. Nah nama metodenya yang ini ya, proses ubah. Selanjutnya kita akan buatkan metode baru di model, namanya metode ubah. Oh iya teman-teman, ada satu lagi. Kalau untuk ubah data kan kita ubah data kan berdasarkan apa? Berdasarkan ID kah? Berdasarkan NIM kah? Nah jadi di controller ini harus kita buat satu array lagi ya kalau kita menggunakan query builder. Kalau yang di video sebelumnya kita bikin input data, bukan input data ya, yang tadi ya kita menampilkan data berdasarkan NIM. Nah sekarang kita akan membuat ubah data berdasarkan ID. Nah kalau kita merubah data berdasarkan ID, kita kembali dulu ke form ubah, kita tambah satu lagi form input ya. Jadi di sini aja kita di bawah ini ya, kita buatkan di bawah for each ini kita buatkan input. Nah kemudian value-nya itu kita buka tag PHP $row min lebih besar ID ya. Jadi kita akan merubah berdasarkan ID, kemudian name-nya ID. Nah kita save. Sekarang kita ke aplikasi, kita lihat di form ubah, kita refresh. Nah di sini sudah tampil ID ya, tapi ID ini akan kita hidden. Kembali lagi ke codingan,
Yantex ini kita ganti dengan hidden. Nah, seperti itu. Save. Kita kembali lagi ke aplikasi, refresh. Nah, di sini ID sudah terkirim tapi tidak terlihat ya. Kita akan kirim ke controller. Kita ke codingan lagi, kemudian ke controller. Nah, kita tambah lagi satu di sini yaitu ID. Ini kita copy aja. Kita copy, kemudian yang name ini kita ganti dengan ID. Selanjutnya di bawah dolar data ini kita bikin satu variabel lagi ya, yaitu $where. Spasi sama dengan buka kurung siku. Nah, kemudian di sini kita buat key-nya ID sama dengan lebih besar value-nya $ID. Nah, selanjutnya di sini kita kirim variabel where-nya. Jadi yang kita kirim ke model itu adalah variabel data dan variabel where. $where. Kemudian save. Selanjutnya kita akan buatkan metode ubah di mahasiswa model.php. Kita buka mahasiswa model.php. Nah, kita copy aja yang input ya, metode input kita copy, kemudian kita paste di paling bawah. Nah, metode ini, input ini kita ganti dengan metode ubah. Selanjutnya di sini udah ada $data, kita tambahkan variabel $where. Nah, kemudian insert ini kita ganti dengan where. Nah, where-nya mahasiswa ini kita ganti dengan nama file-nya. Jadi kita ubah berdasarkan ID. Jadi nama file-nya kan ID ya. Kita ganti dengan ID. Jadi ID ini adalah nama file yang ada di database. Kemudian $data ini kita ganti dengan $where. Jadi dia akan merubah berdasarkan ID-nya berapa. Nah, ID-nya itu yang tadi kita buatkan di controller. ID yang kita buatkan di controller, kemudian kita tampung ke dalam $where. Nah, kemudian ini kita copy lagi, paste di bawah. Yang where kita ganti dengan update. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan ya, ini query builder untuk kita menggantikan untuk kita mengubah data di CodeIgniter ya. Kemudian ID ini kita ganti dengan nama tabel di database. Nama tabel adalah mahasiswa. Nah, apa yang mau diganti? Where ini kita ganti dengan $data. Jadi data-data yang kita kirim dari form input ditampung ke dalam $data ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah cara kita menggunakan query builder untuk ubah data di CodeIgniter 3. Kemudian save. Sekarang tinggal kita coba di aplikasi apakah masih error atau tidak. Nah, kita kembali, kemudian refresh. Kita akan coba untuk edit yang di nomor 1 ya, Navia. Saya klik tombol edit, kemudian misalkan Navia ini saya ganti dengan DV. NIM-nya saya ganti misalkan 1 2 3 4 5 6 7. Jurusan saya ganti dengan programmer. Kemudian saya klik tombol ubah. Oh, masih error 2443. Jadi di query buildernya, nah ada kesalahan di query builder. Kita akan periksa lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, di line 84 $data $where. Coba kita buka di sini line 24. Sepertinya di sini. Oh ya, teman-teman. Jadi untuk $where ini tidak perlu kita jadikan array ya. Jadi ini kita hapus aja. Hapus, kemudian $where ini kita ganti aja $ID. Jadi diambil langsung dari sini ya teman-teman ya.
untuk controllernya. Kemudian kita save, kita ke mahasiswa model. Nah, $where ini kita ganti dengan $ID. Nah, jadi dua-duanya yang di line 21 sama line 24 ini $where ini kita ganti dengan $ID. Kemudian save. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi. Kita kembali lagi. Kemudian kita refresh. Setelah itu coba kita ubah. Nah, yang Navia misalkan saya ganti dengan nama Divi. Kemudian NIM-nya saya ganti dengan 1234567. Jurusannya saya ganti dengan programmer. Kemudian klik tombol ubah. Nah, sekarang sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi yang di nomor 1 ini yang tadinya Navia berubah jadi Divi. NIM-nya 1234567, jurusannya programmer. Nah, jadi itu cara kita membuat ubah data menggunakan query builder. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Kita akan membuat ubah data menggunakan SQL native dan membuat form ubah data ini. Form ubah data ini kita akan menggunakan modal Bootstrap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.